Salam anak-anak kelas 2, apa kabar hari ini? Khusus untuk hari ini kita tetap belajar dari rumah. Nah, mengingat ujian akhir semester sebentar lagi, oleh karena itu hari ini Miss akan kasih kisi-kisi atau Miss akan kasih soal-soal atau garis besar untuk ujiannya. Jadi Miss akan kasih untuk hari ini Miss kasih 3 mata pelajaran, yaitu PKN, PJOK, dan Bahasa Indonesia. Matematika dan SBDP nanti hari Senin. Jadi hari ini silahkan kalian perhatikan, tonton videonya dan pelajari setiap materi-materi yang Miss akan sampaikan. Nah, yang pertama untuk mata pelajaran PKN. Jadi untuk mata pelajaran PKN itu yang perlu adik-adik belajar itu mulai dari simbol-simbol dalam sila-sila Pancasila. Terus ingat bunyi-bunyi sila Pancasila itu apa-apa saja, ya. Kemudian kalian belajar tentang tata tertib. Nah, kan Miss juga sudah kasih penjelasan tentang tata tertib atau aturan-aturan. Terus berikutnya tentang aturan-aturan yang ada di tempat wisata. Masih ingat kan? Kemudian lambang burung Garuda beserta simbol-simbolnya seperti tadi Miss bilang. Agama-agama yang ada di negara Indonesia. Terus kata-kata atau hal-hal yang kita perlu lakukan saat kita bertamu ke rumah teman. Apa yang kita perlu katakan sebelum kita masuk. Intinya adalah sapa dulu orang yang di dalam, salam ke, selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ingat adik-adik itu adalah review untuk mata pelajaran PKN. Ingat 6 agama yang ada di Indonesia itu apa-apa saja. Yang tentunya Miss kasih tahu sekarang biar kalian ingat: agama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Konghucu, dan Kristen. Jadi ada 6. Ingat tugas-tugas yang harus dilaksanakan di rumah. Jadi dalam setiap keluarga pasti punya aturan. Jadi kalian juga pasti dikasih tugas untuk kalian lakukan. Nah, ingat aturan-aturan saat kalian bermain ke rumah teman. Ingat waktu pulangnya. Ingat saat bermain dengan teman, setelah bermain mainannya mungkin dirapikan. Jaga keamanan saat bermain, tidak boleh bertengkar dan lain. Itu adalah aturan-aturan dengan teman bermain. Nah, bunyi sila-sila juga harus diingat, dihafalkan. Oke, nah itu untuk mata pelajaran PKN. Nah, sekarang Miss akan lanjut lagi ke mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi kalian harus ingat baik-baik. Nah, pasti tentunya kalian masih ingat tentang kata ajakan atau kalimat ajakan. Jadi kalimat ajakan itu ada 2. Ada kata ayo dan kata mari. Oke, benda-benda padat, benda cair, benda gas. Contoh-contoh benda padat itu seperti apa? Kalian sudah tahu. Jadi Miss kasih tahu contoh benda padat itu lemari, meja, kursi, papan tulis, batu, dan lain sebagainya. Contoh-contoh benda gas, balon udara, asap mobil. Terus benda-benda cair, sirup, air minum, minyak, parfum, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah contoh-contoh benda cair, padat, dan gas. Oke. Jadi kalian perlu ingat itu untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, Miss akan lanjut lagi ke materi berikutnya,
Jadi ada teks juga di situ, di nomor 14 juga ada teks. Jadi kalian silahkan perhatikan teksnya, kemudian jawab. Ada beberapa soal di situ juga kalian harus jawab, tapi harus perhatikan teksnya. Oke, nah harus menjaga kerukunan juga. Nah, ada juga tentang benda-benda padat seperti yang tadi Miss bilang, cair dan lain sebagainya. Ada juga buat kalimat perintah. Nah, tentunya kalimat perintah pasti kalian sudah masih ingat kan? Jadi ada ciri-ciri kalimat perintah itu seperti kalimat la, tanda seru, dan kan. Jadi contohnya, luruskanlah barisan. Atau bel sudah berbunyi, anak-anak silahkan bereskan barang-barangnya karena pukul. Jadi kalimat perintah itu adalah kalimat yang menyuruh kita untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu kegiatan. Jadi kalian tentu masih ingat tentang kalimat-kalimat perintah. Nah, berikutnya itu ada di situ kalian harus pilih benda-benda padat, benda-benda cair, dan benda-benda gas. Jadi kalian silahkan simak, kemudian kalian pisahkan, oh ini yang termasuk benda padat, ini yang termasuk benda gas, ini yang termasuk dalam benda cair. Nah, ada juga suruhan untuk membuat kalimat tentang berdoa, mungkin menyusun kalimat tentang berjalan dan lain sebagainya, seperti tugas yang waktu Miss kasih itu. Nah, ada juga yang tentang susunan kata menjadi kalimat yang benar. Jadi di situ mengupas mangga di buah ibu dapur. Jadi silahkan kalian susun dengan benar. Nah, ada juga tentang buatlah kalimat dengan kata menjual. Jadi silahkan adik mau buat apa saja, intinya di dalamnya ada kata menjual dan ada juga kata jalan. Oke, itu untuk bahasa Indonesia. Nah, seperti kan tadi Miss bilang nanti Miss kasih 3. Nah, sekarang yang terakhir itu PJOK. Tadi PJOK itu kita belajar tentang olahraga. Jadi silahkan di situ juga Miss sudah cantumkan gambar-gambar dari adik-adik, silahkan perhatikan baik-baik gambarnya, kemudian adik-adik menjawab. Jadi saat kita berolahraga, sebaiknya kita di mana? Yang tentunya pasti kita di lapangan atau halaman luas atau halaman rumah. Nah, ada gerakan melompat, gerakan memutar badan. Nah, silakan adik-adik perhatikan. Nah, gambar yang menunjukkan gerakan melempar. Jadi, seperti materi kita minggu lalu tentang melempar bola. Jadi, ada 3 cara melempar bola. Tentunya kalian masih ingat. Jadi, ada permainan bola kasti juga. Semua di buku tema 2 dan tema 3 itu semua Miss ambil soal dari situ. Jadi silakan adik-adik baca kembali materi-materinya dan adik-adik kerjakan. Jadi cara mengiring bola itu bagaimana juga sudah ada. Rounders. Nah, rounders itu permainannya itu permainan beregu atau permainan berkelompok. Jadi jumlah pemainnya itu ada 12 orang. Jadi satu timnya 6 dan sebelahnya juga 6. Oke. Nah, sebelum kita memulai dengan olahraga, tentunya kita akan mulai dengan pemanasan. Pemanasannya dibuat untuk apa? Supaya kita tidak cepat lelah saat berolahraga. Oke. Ada permainan sepak bola juga. Jadi permainan sepak bola itu dibuat dalam bentuk 2 tim atau 2 kelompok. Jadi ada tim A dan tim B. Oke. Ada juga sikap melompat. Nah, ada langkah-langkah permainan estafet bola. Jadi di buku tema 3 itu sudah ada tentang estafet permainan bola. Jadi gerakan setengah jongkok juga sudah ada. Jadi gerakan setengah jongkok. Nah, untuk PJOK nomor 25, sebentar ya Miss.
tahu biar kalian tidak bingung. Nomor 25 itu tentang langkah-langkah permainan estafet bola atau cara-cara permainan estafet bola. Itu membuat grup atau membuat tim dan membagi peserta. Jadi setelah membagi peserta, permainan dilakukan oleh 3 grup atau lebih, tergantung dari banyak yang minat untuk bermain atau tergantung dari peserta permain. Untuk permainan atau langkah-langkah gerak setengah jongkok itu posisi awal berdiri, tegak kaki, kedua tangan dijulurkan ke depan, kaki dijinjit, kemudian badan diturunkan ke bawah. Jadi itu materinya kalian bisa baca di buku tema 2 dan tema 3 itu sudah ada. Oke, tentang gerakan mengayun juga. Nah, ada juga tentang gerakan melempar bola. Jadi gerakan melempar bola melambung, gerakan mendatar, dan memantul ke tanah. Jadi ada 3 gerakan melempar bola. Nah, yang berikut tentang cara mengiring bola. Seperti yang minggu kemarin Miss kasih ujian praktek tentang, atau kasih materi dan kalian praktek tentang cara mengiring bola. Jadi cara mengiring bola itu ada 3. Mengiring bola dengan kaki bagian luar, bagian dalam, dan punggung kaki. Dan terima kasih buat kalian yang sudah membuat video, itu juga termasuk dalam nilai praktek PJOK. Oke, yang berikut tentang permainan rounders. Jadi permainan rounders itu juga langkah-langkahnya itu melempar, menangkap, dan memukul. Oke, itu review atau Miss bahas kembali tentang materi KIT PJOK Bahasa Indonesia PKN untuk kalian bisa mempersiapkan diri belajar di rumah untuk bisa mengikuti ujian pada tanggal 1 Desember. 1 Desember itu hari Selasa. Jadi hari Selasa itu kalian sudah mulai dengan ujian akhir semester. Oke, terima kasih. Salam, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.